Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala syahra Ramadan syahran mubarakan. Assalatu wassalamu ala sayyidil anam Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah, khususnya pada bulan Ramadan ini. Salawat beserta salam juga marilah sama-sama selalu kita bacakan, kita niatkan, kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita memohon kepada Allah nanti di yaumil mahsyar kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah. Gimana, sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Masih berpuasa? Masih. Alhamdulillah. Tema kita pada kesempatan yang singkat ini adalah menghormati kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala sangat mengangkat derajat kedua orang tua kita. Bahkan Abdul Aziz Sabari, salah seorang daripada penyair Mesir, beliau mengatakan, inna lil walidaini haqqan alaina ba'da haqqillahi fil ihtiram. Pernah dengar ini? Pernah dengar? Mahfuzat, ya? Ya kan? Apa beliau katakan pada kita? Sesungguhnya ya, untuk kedua orang tua itu ada hak di atas kita. Apa haknya? Ba'da haqqillah fil ihtiram. Allah memberikan kedudukan yang tinggi kepada kedua orang tua. Setelah haknya Allah, kemudian kita harus menunaikan hak kedua orang tua. Apa itu? Dalam segi penghormatan, al-ihtiram. Ya kan? Ya. Kita menghormati Allah yang pertama, kemudian yang kedua kedudukan orang tua kita ya, setelah Allah dalam segi penghormatan. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat mengangkat derajat kedua orang tua kita. Bahkan di dalam surah Al-Isra Allah mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayat ini dalil ya, menunjukkan bahwa ya, Allah Subhanahu wa taala ya, mengatakan ya, memerintahkan kepada kita untuk menyembah Allah. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, maka salah satu bentuk daripada penghormatan kita kepada kedua orang tua adalah dengan cara berbuat baik. Atau sebaliknya, jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, maka Allah ada beberapa kelebihan ketika seseorang itu dia menghormati kedua orang tuanya. Salah satunya apa? Kelebihan kita berbakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada kedua orang tua, atau menghormati kedua orang tua. Ya. Sababun, yang pertama, sababun lidukhulil jannah. Nah, ingat. Kita hormat kepada kedua orang tua kita, kita berbakti kepada kedua orang tua, itu sebab kita masuk ke dalam surga. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Abi Hurairah, ya, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, raghima anfuhu. 3 kali Rasulullah mengatakan. Ini ingat, camkan hadis ini. Ya.
celakalah bagi seseorang, celakalah bagi seseorang, celakalah bagi seseorang. Qila, ditanya, kenapa wahai Rasulullah? Man ya Rasulullah? Siapa itu mereka yang celaka? Qala, Rasulullah berkata, man adraka walidayhi indal kibari ahaduhuma aw kilayhuma summa lam yadkhulil jannah. Nauzubillah min dzalik. Siapa mereka orang yang cerita? Mereka masih punya orang tuanya. Masih punya orang tuanya semuanya? Masih semua? Alhamdulillah. Nah, bagi mereka yang masih memiliki kedua orang tuanya dan tidak pernah menjenguknya, ya kan? Man adrakahu, tidak pernah dia menjenguk orang tuanya, lalai dia, ya, sudah menjadi orang hebat, sudah banyak pekerjaan sehingga dia tidak sempat. Apa kata Rasulullah? Lam yadkhulil jannah. Dia tidak akan masuk surga. Kenapa? Karena dia lalai kepada orang tuanya. Tidak pernah dia ingat sampai orang tuanya sedih. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian yang kedua, ya, apa fadilahnya tadi? Yang kedua, kaunuhu bin ahabbul a'mal. Ya. Adapun ya, kelebihan daripada kita menghormati kedua orang tua itu adalah satu pekerjaan yang dicintai oleh Allah. Ya. Pada suatu hari, ya, sahabat bertanya kepada Rasulullah, sa'altun nabiyya ayyul amal ahabbu ilallah. Qala as-salah ala waqtiha, yang pertama, ya kan? Pekerjaan apa wahai Rasulullah yang dicintai Allah? Apa jawab Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat? Yang pertama apa? As-salah ala waqtiha. Kemudian yang kedua, summa ayyu. Kemudian apa wahai Rasulullah? Qala birrul walidaini. Nah, setelah salat, yang kedua berbakti kepada kedua orang tua. Nah, salah satu pekerjaan yang dicintai Allah. Subhanallah. Maka jangan sekali-sekali kita durhaka. Maka kalau kita durhaka, apa sebabnya? Apa ganjarannya? Maka akan celaka. Dosa besar. Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Qulna bala ya Rasulullah. Qala al-isyrak billah wa uququl walidain. Para sahabat bertanya kepada Rasul, dosa apa yang paling besar? Maka Rasul mengatakan, okay, yang pertama apa? Syirik kepada Allah. Yang kedua, dosa yang besar apa lagi? Uququl walidain, apa itu? Durhaka kepada kedua orang tua. Nah, maka anak-anakku sekalian dan pemirsa Cahaya Ramadan yang dimuliakan Allah, janganlah sekali-sekali kita durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita harus selalu menghormatinya. Ya, siapapun orang tua kita. Seandainya orang tua kita, ya, ini seandainya, ya, seperti disebut dalam Al-Quran, ya, mereka menyuruh kepada kita apa saja harus kita taat, kecuali apa? Kecuali kenapa? Kecuali ketika mereka menyuruh kita untuk syirik kepada Allah. Wala tuti'huma. Tidak usah kita taat kalau perintah itu untuk berbuat syirik kepada Allah. Selain itu, apapun diperintah oleh orang tua kita dalam kebaikan, kita harus taat. Baik, ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara menghormati kedua orang tua? Ya, baik. Seperti pembahasan kita tadi, ya. Bagaimana cara kita menghormati kedua orang tua? Yang pertama adalah cara menghormati kedua orang tua kita. Kita harus selalu taat. Nah, mengapa? Ya. Dalam syair tadi dikatakan, aujadana wa rabbayana saghira. Kita ingat saja bahwasanya karena orang tua kita itulah kita ada. Ya kan? Dan mereka yang telah mendidik kita dari kecil. Maka fastahaqqa nihayatal ikram. Maka dengan begitu kedua orang tua kita berhak mendapatkan penghormatan. Nah, itulah. Untuk berbakti kepada orang tua kita, kita harus selalu berbuat baik kepada
mereka berdua. Apapun kedudukan anak-anak nanti, misalnya nanti kamu jadi bupati, ya kan? Mungkin ada yang jadi Pak Kecil, ya kan? Mungkin ada yang jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, TNI, semuanya. Jangan lupakan orang tua, harus berbakti. Nah, berbuat baik. Yang paling simpel adalah bagaimana cara kita berbuat baik. Selalu berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai kita durhaka kepada mereka berdua. Oke, demikian kajian singkat kita. Semoga bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah. Semoga orang tua kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, kemudian diberkahkan rezeki yang melimpah agar kita bisa disekolahkan dengan baik, dan kita juga selalu berdoa dipanjangkan umurnya bagi mereka yang masih ada. Kalau bagi mereka orang tua kita yang sudah meninggal, kita selalu kirimkan doa semoga Allah lapangkan kuburnya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa